Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Yang saya hormati dosen pemangku pembelajaran Pak SD kelas atas Bapak Farhan Diansyah MPD, dan juga sahabat-sahabatku, teman-temanku perjuangan, yaitu mahasiswa PGSD angkatan 2021 kelas B yang saya cintai sayangi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 mata kuliah pembelajaran di PSD kelas atas akan mempresentasikan buku yang kedua bagian pertama, yaitu udara dan tekanan udara. Teman-teman, sahabat-sahabat, ngomong-ngomong tentang udara dan tekanan udara, udara apa itu sih? Udara adalah campuran atau kumpulan gas yang ada di permukaan bumi. Itu udara. Kehadiran udara hanya dapat dilihat dari adanya angin yang menggerakkan benda. Nah, tekanan udara apa? Tekanan udara merupakan suatu tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara pada setiap satuan luas tertentu. Tenaga tersebut yang menggerakkan massa udara menekankan searah gaya gravitasi bumi. Nah, hal tersebut hanya merupakan sebuah gambaran awal untuk kita semua. Untuk lebih lanjutnya, saya akan paparkan kepada pemateri atau penyaji pada kesempatan kali ini, yaitu pemateri yang pertama saya pasrahkan kepada sahabati Devita, dan penyaji atau pemateri yang kedua yaitu sahabat Muhammad Firdausi Aminullah. Kepada
atas pemaparannya tentang udara. Dan untuk selanjutnya yaitu tentang tekanan udara, saya persilakan kepada sahabat Daus Ahmad Firdaus. Kepadanya silakan. Baik, terima kasih moderator. Tadi sudah dijelaskan tentang pengertian udara oleh Mbak Dita. Sekarang akan saya jelaskan tentang pengertian tekanan udara, faktor yang mempengaruhi tekanan udara, serta jenis tekanan udara. Yang pertama, pengertian tekanan udara. Tekanan udara adalah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam tiap satuan luas tertentu. Tenaga yang menggerakkan massa tersebut menekan searah gaya gravitasi bumi. Satuan tekanan udara adalah milibar atau bisa disebut MB atau hektopascal atau bisa disebut HPA. Tekanan udara dipengaruhi temperatur atau suhu udara yang terjadi di suatu tempat dan waktu tertentu. Tekanan udara merupakan salah satu parameter yang berkaitan erat dengan variasi pembentukan arah juga kecepatan. Faktor yang mempengaruhi tekanan udara. Yang pertama, temperatur atau suhu. Salah satu faktor yang mempengaruhi tekanan udara adalah suhu atau temperatur. Saat temperatur udara dalam kondisi tinggi, volume dan molekul udaranya ikut mengembang. Akibatnya tekanan udara rendah. Begitupun sebaliknya. Ketika suhu udara rendah, tekanan udaranya meningkat. Yang kedua, ketinggian tempat. Tempat di ketinggian tertentu seperti gunung atau pegunungan, lapisan udara di sekitar puncaknya memiliki persediaan yang sangat sedikit, tipis serta rendah. Akibatnya tekanan udara di tempat tersebut menjadi sangat rendah. Ini berbeda saat berada di dataran rendah seperti di pesisir. Tekanan udara di daerah pesisir ini cukup tinggi sehingga merasa lebih nyaman untuk bernafas saat berada di dataran rendah dibanding di dataran tinggi. Yang kedua, letak lintang bumi. Tekanan udara juga dipengaruhi oleh lintang bumi. Perbedaan lintang bumi di tiap wilayah akan mempengaruhi perubahan tekanan udara. Makin tinggi suhu udaranya, tekanan udara di sekitarnya jadi semakin rendah. Akan tetapi, ketika suhu udaranya rendah atau dingin, tekanan udaranya akan meningkat. Dan yang terakhir yaitu persebaran daratan dan lautan. Persebaran daratan dan lautan berperan penting terutama pada wilayah yang ada di lintang bagian tengah. Saat musim dingin tiba, sebagian daratan menjadi lebih dingin dan menjadi pusat dari udara bertekanan tinggi. Sedangkan ketika musim panas, daratan menjadi lebih panas dan di saat yang sama tekanan udara menjadi lebih rendah dibanding musim dingin. Akan tetapi, saat berada di lautan dan ketika musim panas, tekanan udaranya meningkat. Jenis tekanan udara. Ada dua jenis tekanan udara, yaitu tekanan udara horizontal dan tekanan udara vertikal. Tekanan udara horizontal merupakan tekanan udara yang sangat dipengaruhi oleh suhu. Makin tinggi suhunya, tekanan udara akan menurun. Sebaliknya, jika suhu udara menjadi rendah, tekanan udaranya akan meningkat. Hal ini disebabkan oleh pengaruh dari garis bintang, pergeseran posisi matahari tahunan, serta kesebaran daratan dan lautan. Dan yang kedua, tekanan udara vertikal. Tekanan udara vertikal adalah tekanan udara yang dibatasi ruang dan waktu. Artinya, tekanan udara akan berbeda di tiap tempat dan waktu. Bisa dikatakan bahwa tekanan udara vertikal adalah tekanan udara yang tekanannya menurun jika makin ke atas. Mungkin sekian pengertian dari tekanan udara. Kita lanjut pada rumus tekanan udara. Rumus tekanan udara bisa kita tulis seperti ini.
Di sini rumus dari tekanan udara adalah pH P0E dibagi P0E mgh per kg. Nah, di sini pengertian dari pH adalah tekanan di ketinggian H, dan pengertian dari PO P0 maksudnya tekanan permukaan laut. G artinya percepatan karena gravitasi. Tekan konstanta gas ideal dibagi bilangan Avogadro. T jumlah dan M massa. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada penyaji atau pemateri pada kesempatan kali ini. Tadi sudah jelas banget apa itu udara, tekanan udara, manfaatnya. Kalau kita mengambil kesimpulan bahwa manfaat udara itu sangat penting. Tadi dijelaskan udara itu apa segala macam. Kesimpulannya udara ini sangat penting banget untuk kehidupan, karena tanpa udara kita tidak bisa bernafas. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kacamata kuliah mira salam Muhammad Sabara wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan melakukan yang namanya praktikum di buku kedua pembelajaran IPA SD kelas atas, yaitu pada bagian pertama tentang udara dan tekanan udara. Sebelum memasuki praktikum, kami akan menjelaskan tentang barometer. Ini saya Ahmad Fidausi Yaminullah akan menjelaskan cara penggunaan barometer atau alat pengukur tekanan udara. Nah, di sini bisa dilihat ada 3 alat pengukur. Yang pertama termo dengan satuan Celcius, dan sekarang suhunya mencapai 33 derajat Celcius. Dan di sini alat pengukur kelembapan yang satuannya persen rel, dan sekarang suhunya berada pada 44% rel. Dan yang ketiga alat pengukur tekanan udara atau barometer tersebut yang satuannya hektopascal, dan sekarang suhunya atau tekanan udaranya mencapai 1011 hektopascal. Mungkin sekian dari saya berikan kepada moderator. Baik, setelah saya menjelaskan tentang cara penggunaan alat pengukur tekanan udara yaitu barometer, di sini saya akan melakukan kegiatan mengisi balon dengan botol kosong. Nah, alat yang digunakan yaitu botol, balon, dan air berisi air hangat atau air panas. Nah, langkah-langkahnya yaitu adalah tinggal mencelupkan botol kosong dengan terikat oleh balon dan ditelupkan kepada air hangat atau air panas. Nah, kegiatan yang terjadi, balon terisi dengan udara. Nah, bisa dilihat di sini balon terisi dengan udara yang disebabkan oleh pemuaian udara yang ada di dalam balon, sehingga pemuaian yang terjadi akibat udara yang ada di dalam botol menghantarkannya kepada balon yang ada di atasnya, sehingga balon terisi dengan udara yang ada di dalam botol tersebut. Baik, kita lanjut pada kegiatan yang kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada praktikum yang kedua atau kegiatan yang kedua, yaitu mematikan lilin dengan kotak tertutup. Nah, di sini alat yang dibutuhkan yaitu kardus atau kotak, dan lilin dan korek api. Nah,
Bisa dipastikan di sini kotaknya kosong, tidak berisi apa-apa. Nah, dan cara melakukan kegiatannya adalah yang pertama-tama hidupkan lilin dengan korek api. Nah, kegiatannya cuma menepuk kotak sehingga menyebabkan lilin mati. Nah, kenapa sih lilin bisa mati? Karena kotak kosong. Nah, sebelum itu di sini ada lubang. Di sini ada lubang. Dan kenapa sih lilinnya bisa mati cuma dengan satu hentakan tangan? Karena kita memberi tekanan yang membuat udara di dalam kotak atau kardus meluap keluar sehingga menyebabkan lilin mati. Dan kita lanjut pada kegiatan yang ketiga. Baik, di sini kita akan lanjut pada kegiatan yang ketiga, yaitu menuangkan udara. Pernah dengar gimana sih cara menuangkan udara? Nah, caranya ini seperti ini ya. Siapkan 2 wadah, lalu siapkan 1 bak air. Nah, caranya 1 wadah berisikan air, lalu letaknya seperti ini. Di sini sudah full dengan air. Di sini, sedangkan wadah yang satunya menuangkan udara yang kita ambil dari atas. Nah, lalu kita tuangkan udara dalam air. Nah, udara yang dihantarkan oleh benda yang satunya ini, yang tadi mengambil udara di atas, dipindahkan ke wadah yang tadinya berisi air, sehingga tadi yang tadinya full dengan air di dalamnya terganti dengan udara yang dituangkan oleh wadah yang ini. Dan kita pada kegiatan yang terakhir atau keempat, yaitu menjaga kertas tetap kering di dalam air. Alat yang digunakan yaitu wadah kecil, satu kertas kecil, dan bak berisi air. Nah, caranya cuma meletakkan kertas pada wadah kecil seperti ini. Kertasnya ini awalnya kering ya, dan kita letakkan tengkurap menghadap ke bawah seperti ini. Nah, di sini wadahnya sudah masuk semua ke dalam air, dan kita lihat apakah kertasnya masih kering. Nah, masih kering. Kenapa? Sebab tadi di dalam wadahnya ini masih terisi dengan udara, bukan terisi dengan air. Sampai segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, tadi udah tentang saya akan melanjutkan, maaf, yaitu tentang air ringan isi gelas dengan air. Apa yang maksudnya? Nah, sebelum saya lanjut, di sini adanya tentunya ada gelas, saya ganti botol kecil, dan juga ada yang isi air maksudnya, dan ada kertas. Nah, gimana caranya melakukan praktikumnya? Ketika saya menutup gelas ini atau botol ini dengan air, ketika saya akan membalikkan, apa yang akan terjadi? Ini full. Maka airnya tidak tumpah. Kenapa? Karena ada tekanan udara dari luar yang bekerja pada permukaan karton. Nah, yang kedua masih berhubungan dengan ini. Kalau saya tuangkan lagi hingga menjadi separuh, apa yang akan terjadi? Saya tuangkan terlebih dahulu. Ini separuh dari yang tadi. Maaf, ini kurang masih. Nah, ini separuh. Apa yang akan terjadi? Apakah akan tetap atau tidak? Saya akan tutup kembali. Nah, tadi kan full.
Kalau separuh, di sini saya udah separuh, airnya tadi udah saya tuangkan. Apa yang akan terjadi? Apakah tetap atau tidak? Seperti yang tadi atau tidak? Kita tutup. Tetap. Karena kenapa? Karena ada gaya tarik menarik antara molekul gelas dan air yang mampu mengimbangi gaya berat air. Nah, selanjutnya yang ketiga, kalau airnya sedikit, bagaimana? Jika sedikit, apa yang akan terjadi? Akan tetap, ini tetap, tapi cepat tumpah. Karena kenapa? Karena ada tekanan dari dalam botol yang membuat tekanan dalam pada permukaan air gelas di dalam botol yang membuat tidak bisa bertahan lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Darwis. Saya di sini akan melakukan praktikum, yaitu menghentikan kebocoran. Nah, di sini alat-alatnya ada botol ya, yang diisi air, dan di bawah yang di sini dan di atas ini juga dilubangin. Nah, apa yang akan terjadi kalau kita tuangkan atau kita tegakkan, maka airnya akan mengalir. Kenapa bisa terjadi? Karena adanya udara yang masuk ke dalam botol sehingga memiliki tekanan yang membuat airnya mengalir. Nah, jika saya menutup, apa yang akan terjadi? Maka airnya akan berhenti. Kenapa? Karena tekanan udara itu menghilang di dalam botolnya. Nama saya Devita, saya akan mempraktekkan tentang udara mengembang dan menyusut di kegiatan misteri telur masuk ke dalam botol. Alatnya yaitu kertas, botol, korek, dan telur. Pertama, kita akan bakar kertasnya sehingga mengeluarkan asap. Kemudian masukkan telur. Nah, pada saat kertas yang telah dibakar dimasukkan ke dalam botol, api tersebut akan terus menyala sambil mereaksikan antara kertas dengan udara. Lama-kelamaan, jumlah udara
di dalam botol lebih rendah dibandingkan jumlah udara yang berada di luar botol, sehingga telur bisa masuk ke dalam botol. Baik, sekian praktik dari saya. Selanjutnya saya akan Baik, saya akan melanjutkan praktikum yang tadi. Selanjutnya praktikum tentang oksigen di udara. Yang pertama, kita bakar lilin. Apa yang akan terjadi jika lilin dimasukkan ke dalam botol? Lilin perlahan-lahan akan mati karena tidak terdapat oksigen di dalamnya. Baik, kita akan lihat bagaimana kalau dimasukkan air. Tuang air. Lalu kita tutup dengan botol. Air tersebut akan naik karena menggantikan oksigen yang tidak ada di dalam botol. Sekian presentasi saya lanjutkan ke presentasi. Baik, saya akan melanjutkan tentang penetes menyelam. Pertama, siapkan air 1 gelas penuh dan juga penetes obat yang sudah diberi isi yang berwarna. Setelah itu kita masukkan pipet ini ke dalam gelas atau air yang penuh. Apakah pipet akan menyelam atau malah terapung? Nah, airnya berubah warna. Setelah dimasukkan, pipet akan setelah ditekan menyelam, tetapi lama-kelamaan akan terapung karena isi di dalam pipet ini keluar dengan sendirinya dan menyebar ke air. Lihatlah, airnya sudah berubah warna karena pipet semakin ringan sehingga akan terapung. Terima kasih, mungkin hanya itu saja dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.